Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita mau memulai ibadah doa kita pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus kami Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami rindu datang ke hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Kami ingin menyenangkan Engkau ya Bapa pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau layak akan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan pada kesempatan malam ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Jadikan kami indah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu
pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami lagu indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami menyembah. Haleluya. Kaulah segalanya bagi kami. Berikan yang terbaik bagi Engkau Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami. Haleluya. Segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Glory, haleluya. Kami datang menyembah Engkau Yesus. Kami memuliakan Engkau. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Mulia, mulia Engkau Allah yang selia damai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalir di dalam hidup kami. Jamah setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu.
Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah yang kami agungkan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau Bapa yang kami agungkan, kami muliakan Engkau Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Menjamah setiap kami umat-Mu pada kesempatan ini Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menjadikan kami indah Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, pada kesempatan malam ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sadar Tuhan, tanpa Engkau di dalam hidup kami Tuhan, kami bukan siapa-siapa ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh Engkau ya Bapa. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau terus Tuhan menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau hadir secara pribadi di dalam hidup kami ya Bapa. Engkau menjamah kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Terpujilah Haleluya Yesus. kebesaran. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau terus belajar taat dan setia Tuhan di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, hati kami merasa tenang ya Bapa. Oh haleluya Yesus, karena kami tahu Engkau sumber pertolongan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau terus Tuhan menikmati hadirat-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib di dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang Tuhan berada di dalam dekapan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu
hidup padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini Engkau hadir Tuhan, menghampiri kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Engkau mengerti dan Engkau mengetahui Tuhan kedalaman isi hati kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau terus dekap kami ya Bapa dengan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hampiri kami Tuhan. Hampiri kami. Hampiri. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami ya Yesus. Oh ya Rama. Sekian Rama. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami buat pada malam hari ini Tuhan. Hanya Engkau Allah yang sanggup menolong kami ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup membukakan jalan bagi kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan memulihkan keadaan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh ya Rama Masikia Rara. Masikia Rara. Oh ya Rara Mama Masikia Rara. Masikia Rara. Ya Rara Mama Masikia Rara. Jamah kami Tuhan, jamah kami, pulihkan kami Tuhan. Oh, haleluya Yesus.
Haleluya. Yesus, ya Roh Kudus hati kami menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hati kami Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya. terima kasih Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau terus Tuhan berada di dalam hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan berbicaralah Engkau secara pribadi dalam hidup kami ya Bapa. Pada saat malam hari ini kami rindu Tuhan. Firman-Mu boleh berbicara di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Dan kami mau lebih lagi Tuhan menikmati hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Waktu selanjutnya serahkan kepada Pendeta Okta yang akan memberkati dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah, waktu yang berharga, waktu yang bernilai. Buat kami duduk diam di bawah kaki Yesus, merendahkan hati kami, hidup kami. Dan kami mau seperti Maria yang duduk diam untuk mendengar Engkau berfirman dan berbicara. Karena kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, supaya kami memahami, mengerti, melakukan dan menikmati kuasa Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa duduk di kursinya masing-masing. Nah, sebelum kita berdoa lebih lanjut, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini tentang sikap berdoa yang benar. Kita tahu bahwa doa salah satu pengajaran yang paling mudah untuk kita pahami dan mengerti. Jadi kalau kita bicara tentang doa, kita pasti paham, oh berdoa itu maksudnya apa. Tetapi di saat yang sama, ternyata sekalipun doa sebagai salah satu pengajaran yang gampang dan mudah untuk kita pahami, tapi dalam realitanya adalah ternyata doa merupakan hal yang sangat sukar untuk kita lakukan. Itu realitanya seperti itu. Doa adalah salah satu pengajaran yang penting yang Tuhan Yesus ajarkan. Tetapi di saat yang sama bahwa seringkali doa merupakan hal yang sering kita abaikan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, seringkali dalam kehidupan doa kita sering merasa bahwa kehidupan doa kita mengalami stagnan. Tidak bertumbuh, tidak maju,
Sehingga seringkali karena nggak maju, nggak bertumbuh, nggak berkembang, seringkali ada kebosanan, ada kejenuhan dalam hidup kita ketika kita berdoa. Nah ketika kita bosan, kita jenuh, lalu pada akhirnya kita malas untuk berdoa. Sehingga daya juang kita dalam berdoa itu begitu rapuh, begitu lemah dalam kehidupan kita. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada banyak faktor memang. Tetapi salah satunya adalah karena kita tidak punya alasan atau sebuah tujuan yang kuat atau tujuan jangka panjang. Kenapa kita berdoa? Biasanya kita hanya berdoa saat-saat kita kepepet, betul? Saat-saat dalam tanda petik gawat darurat, saat-saat genting dalam hidup kita, baru kita seolah-olah terpaksa untuk berdoa. Kalau nggak dipaksa nggak berdoa, kalau kita nggak dipaksa untuk berdoa, kita nggak berdoa biasanya. Kadang-kadang kita hanya berdoa kepada Tuhan saat-saat kita itu putus asa, udah nggak tahu ngapain lagi dalam hidup kita. Saya mengutip pernyataan E.B. Meyer, dia berkata seperti ini. Tragedi besar dalam hidup bukanlah doa yang tidak dijawab, tetapi doa yang tidak diucapkan. Artinya apa? Kita nggak pernah berdoa. Kita punya kerinduan, kita punya keinginan, tapi kita terlalu enggan. Kita terlalu malas untuk berdoa. Apalagi kadang-kadang ujiannya adalah ketika kita merasa aman, merasa nyaman, semuanya lancar, semuanya baik-baik, ya kan, semua sehat. Ekonomi sehat, perusahaan lancar, ya kan? Semuanya dalam keadaan baik. Seringkali ini juga salah satu godaan terbesar kita untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Tetapi pada faktanya adalah kita tidak bisa mungkin menjadi seorang Kristen yang baik, yang bertumbuh kalau kita tidak berdoa dalam hidup ini. Bisa saja kita jadi orang Kristen, bisa. Bisa saja kita jadi orang Kristen tapi kita tidak berdoa dalam hidup kita. Bisa saja kita bisa temukan itu dalam kekristenan hari-hari ini. Tetapi kalau kita tidak berdoa sebagai orang Kristen, maka itu digambarkan seperti orang yang menikah, suami istri menikah, tapi suami istri ini gak pernah ngobrol satu sama lain. Kebayang gak? Menikah sama suami, menikah sama istri, tapi nggak pernah ngobrol gitu loh. Nah kita tahu bahwa berdoa adalah salah satu alat komunikasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita mengalami sebuah perkembangan, pertumbuhan dalam hidup kita. Nah pertanyaannya adalah sikap berdoa yang benar itu bagaimana sih? Tentu ada begitu banyak sikap berdoa yang benar yang bisa kita temukan dalam Alkitab. Tapi hari ini saya hanya menyampaikan dua hal. Yang pertama, sikap doa yang benar adalah kita harus berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tekun. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, salah satu ayat yang tersingkat tapi padat sekali. Ayat ini mengatakan apa? Tetaplah berdoa. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, hendaklah saudara selalu berdoa. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, berdoalah senantiasa. Nah saya mencatat kata tetaplah dalam bahasa Yunani itu adalah adialeptos. Yang punya pengertian selalu, artinya selalu berdoa. Tidak putus-putusnya berdoa. Tidak henti-hentinya berdoa. Nah itu maksudnya. Jadi memang tantangan terbesar dalam berdoa itu bukanlah apakah doa kita dijawab apa enggak. Tapi menurut saya tantangan terbesar dalam kehidupan doa adalah bisa enggak kita ini konsisten. Ya kan? Ajak
dalam hal berdoa. Banyak orang itu berdoa itu semangatnya kayak semangat kembang api. Bapak Ibu mungkin atau kita seringkali kalau dalam hari-hari tertentu kita biasanya main kembang api. Kalau misalnya kembang api itu dibakar, kita pegang, nyalanya begitu apa ya? Wow gitu loh, wah begitu menarik sekali. Kelihatannya apinya begitu luar biasa terlihat. Tetapi tahukah bahwa nyala kembang api itu singkat. Hanya beberapa detik menyala sedemikian rupa, tapi beberapa detik kemudian dia akan padam. Ada juga orang berdoa itu kayak citah. Kita tahu bahwa citah salah satu binatang tercepat di darat. Saya membaca bahwa kecepatan citah berlari itu bisa 30 meter per detik. Jadi 30 meter per detik kita bisa bayangkan. Sehingga katanya citah itu berlari bisa lebih cepat dari mobil Ferrari katanya. Begitu cepat. Tetapi kelemahan citah itu apa? Citah itu mudah lelah, mudah capek. Sekalipun dia punya kecepatan yang begitu luar biasa dalam berlari. Sehingga dalam penelitian dikatakan bahwa citah itu hanya mengejar mangsanya hanya dalam jangka waktu 1 menit. Kalau udah lewat 1 menit pasti dibiarkan. Kenapa? Dia udah capeknya luar biasa. Cepat sekali tapi gampang loyo, terengah-engah. Ada begitu banyak kita yang mungkin awalnya berdoa begitu bersemangat, begitu berapi-api, begitu berkobar-kobar. Tapi kita gampang loyo. Kita gampang kehabisan bensin istilahnya. Ada begitu banyak yang bisa kita lihat. Oh dulunya berapi-api berdoa, oh sungguh-sungguh berdoa, oh luar biasa. Tapi tidak berapa lama entah hilang kemana. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita harus tetap berdoa. Kolose pasal 4 ayat 2 dikatakan seperti ini. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada waktu itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa, tetaplah berdoa. Kalau kita melihat ayat ini, jelas sekali bahwa ayat ini tidak mengajarkan kepada kita bahwa kamu harus berdoa saat ada masalah. Tetapi bicara mengenai tetap atau senantiasa teruslah berdoa, itu berbicara mengenai segala situasi, segala kondisi, segala keadaan kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Kalau kita hanya berdoa hanya dalam tanda kutip hanya pada saat ada masalah, ya sebenarnya itulah yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Seharusnya doa menjadi kebiasaan gaya hidup dalam hidup kita. Ketika doa menjadi kebiasaan gaya hidup dalam hidup kita, maka kita akan melihat mujizat itu begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga doa itu harus kita jalani bukan hanya sebagai ritual agamawi. Doa harus kita jalani bukan hanya sekedar itu perintah Tuhan dalam hidup kita. Tetapi doa harus kita jalani sebagai apa ya? Sebuah kebutuhan yang kita kerjakan itu dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Beda orang yang berdoa itu hanya sebagai sebuah perintah. Dengan orang yang berdoa sebagai sebuah kebutuhan kepada Tuhan dan dengan penuh kerinduan. Ketika kita mengerti bahwa kunci doa, bahwa kita harus tetap berdoa, maka sangat luar biasa. Saya akan mengutip sebuah pernyataan dari Josh Muller, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Pernyataan itu seperti ini. Tentang ketekunan dalam hal berdoa dan membaca firman Tuhan.
Itu adalah godaan umum setan untuk membuat kita berhenti membaca firman dan berdoa ketika kesenangan kita hilang. Seolah-olah tidak ada gunanya membaca kitab suci ketika kita tidak menikmatinya. Dan seolah-olah tidak ada gunanya. Yang benar adalah untuk menikmati firman kita harus terus membacanya. Dan cara untuk mendapatkan roh atau semangat api doa adalah dengan terus berdoa. Semakin sedikit kita membaca firman Tuhan, semakin sedikit keinginan kita untuk membacanya. Dan semakin sedikit kita berdoa, semakin sedikit keinginan kita untuk berdoa. Maksudnya apa? Maksudnya gini, bahwa seringkali kita hanya berdoa berdasarkan mood kalau menurut saya. Oh moodnya lagi seneng, wah berdoa. Lagi moodnya seneng baca Alkitab, kan seperti itu. Tetapi Josh Muller memberikan sebuah pernyataan kepada kita. Apakah kita sedang moodnya baik dalam baca firman Tuhan atau tidak? Lagi susah, lagi senang, terus baca firman Tuhan. Teruslah berdoa. Kenapa? Dengan semakin terus kita membaca firman Tuhan, maka kita akan semakin menikmati firman Tuhan. Semakin sering kita berdoa, semakin api doa itu, semangat doa itu semakin menyala-nyala dalam hidup kita. Tetapi kalau kita semakin malas, semakin jarang kita baca firman Tuhan atau berdoa, maka apinya semakin kecil dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan berkata apa? Teruslah berdoa, tetaplah berdoa, jangan berhenti berdoa. Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna bagi kita. Bagaimana itu berdoa? Saya menulis. Kalau kita melihat bagaimana Yesus berdoa dalam hidup dan pelayanannya adalah pada awal pelayanannya ia berdoa. Kita tahu dalam Alkitab mencatat bahwa pagi-pagi benar, hari masih gelap, Yesus berdoa. Di tengah pelayanannya atau selesai pelayanan, dia berdoa. Di akhir pelayanan di bumi, dia juga berdoa. Sebelum Yesus mati, dia berdoa. Di atas kayu salib, Yesus masih tetap berdoa. Bahkan di sorga pun sampai hari ini, kalau kita baca dalam kitab Ibrani, Yesus masih bersyafaat berdoa bagi kita. Tuhan Yesus contoh yang sempurna buat hidup kita. Amin. Sikap yang benar dalam berdoa adalah teruslah berdoa, tekunlah berdoa, jangan berhenti dalam berdoa. Yang kedua, jangan menjadi kecewa ketika Tuhan berkata tidak untuk permohonan doa kita. Doa itu bukanlah sarana untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tetapi sikap doa yang benar itu adalah kita berdoa tapi tunduk terhadap kehendak Allah. Nah yang sering kali terjadi adalah kita maksa kehendak kita agar Tuhan melakukan kehendak kita. Nah ini sikap yang salah. Ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 39, tapi saya akan membaca ayat 39 dikatakan seperti ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Kita tahu bahwa peristiwa di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus berdoa. Dan Tuhan Yesus berdoa untuk 3 kali dia berdoa untuk doa yang sama. Tapi Bapa tidak menjawabnya, Bapa tidak mengabulkannya. Apakah Yesus kecewa? Tentu tidak. Yang contoh yang kedua adalah Paulus.
Di dalam 2 Korintus pasal 12, saya akan membaca ayat ke-8 sampai 9 dikatakan seperti ini. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, ini respon Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau kita melihat dari 2 contoh ini, jelas Tuhan Yesus dan Paulus merupakan tokoh yang luar biasa. Tapi ternyata kita melihat sebuah realita bahwa doa mereka pernah tidak dijawab, pernah tidak dikabulkan. Bukan kurang iman, bukan karena ada dosa, bukan. Tapi memang ada kehendak Allah yang harus digenapi. Nah, seringkali kita tidak memahami hal ini dalam hidup kita, khususnya dalam berdoa. Seringkali kita berdoa kepada Allah dan doa kita ternyata tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ketika kita mengerti, memahami bahwa ada doa-doa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka kita harus menerima sesuatu yang secara daging kita memang tidak menyenangkan. Yaitu doa kita mungkin tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi percayalah bahwa kita harus memiliki sikap dan respon yang sama seperti Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Jangan sampai ketika doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, tidak dikabulkan oleh Tuhan, kita menjadi kecewa. Kita menjadi marah kepada Tuhan. Kita menjadi mundur. Kita melarikan diri daripada Tuhan. Tetapi biarlah ketika doa-doa kita mungkin belum dijawab oleh Tuhan, kita harus tetap tunduk kepada kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita, amin. Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Tuhan tahu waktu yang terbaik buat hidup kita, bagaimana Dia akan menjawab doa-doa kita. Jangan sampai kita berkata, aduh ternyata gak enek gunane aku berdoa selama ini. Wah tiba sia-sia aku berdoa. Wah ternyata aku buang waktu aja berdoa. Kenapa? Karena doa kita gak dijawab oleh Tuhan. Apa yang mau saya katakan di bagian ini? Di dalam berdoa, hal yang terpenting bukanlah mujizat jawaban doa dalam hidup kita. Yang terpenting dari doa kita adalah pribadi Tuhan yang menjawab doa-doa kita, amin. Yang terpenting dalam kehidupan berdoa itu bukanlah ketika kita melihat mujizat dalam hidup kita. Yang terpenting bukanlah jalan keluar yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan apa yang kita minta. Itu bukan yang terpenting dalam hal berdoa. Yang terpenting adalah dalam berdoa kita mengenal, kita tahu, kita dekat kepada siapa yang menjawab doa-doa dalam kehidupan kita. Dan ini menggambarkan sebenarnya kalau kita seperti itu menggambarkan bahwa sebenarnya kita tuh sedang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sebenarnya bergantung sepenuhnya secara total kepada Tuhan. Jadi pribadi Tuhan lebih penting dari setiap berkat-berkat Tuhan. Pribadi Tuhan lebih penting dari mujizat-mujizat Tuhan. Pribadi Tuhan lebih penting dari segalanya. Karena Dia sumber dari segalanya. Jadi doa itu bukannya sekedar menyerang iblis. Doa itu bukannya sekedar kita berjuang untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi dalam konteks ini seringkali doa itu buat hidup kita. Bagaimana supaya kita menaklukkan ego kita. Kedagingan kita, hawa nafsu kita. Ketika kita mampu untuk tetap bersandar, untuk tetap berdoa, untuk tetap mencari Tuhan. Di saat-saat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, itu kita luar biasa.
Seringkali memang Tuhan tidak selalu menjawab doa-doa kita. Seperti orang tua yang kadang-kadang berkata tidak terhadap anaknya. Betul nggak? Kalau misalnya orang tua itu berkata tidak kepada anak-anaknya. Bukan berarti bahwa orang tua itu membenci anak-anaknya. Tapi orang tua tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Kebayang nggak? Kalau misalnya kita ini sebagai orang tua selalu berkata iya terhadap permintaan anak kita. Kita selalu memberi apa yang diminta oleh anak-anak kita. Kebayang nggak? Itu akan menghancurkan anak-anak kita. Itu akan menjerumuskan anak-anak kita. Saya mengutip dari pernyataan Ruth Graham. Jadi dia adalah istri dari Billy Graham. Dia berkata seperti ini. Jika Tuhan selalu menjawab doa saya akan menikah dengan pria yang salah 3 kali. Kalau seandainya Tuhan selalu menjawab doa saya, mungkin katanya saya akan menikah dengan pria yang salah 3 kali. Saya bisa bayangkan sebelum dia menikah dengan Billy Graham, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Mungkin dia udah berdoa untuk seorang pria, untuk seorang laki-laki yang dia anggap dengan mata kepalanya, dengan benar, oh mungkin itu adalah pasangan yang terbaik buat saya. Dan ketika Tuhan berkata bukan dia, saya bisa bayangkan betapa kecewanya Ruth ini. Mungkin dia cari lagi, dia berdoa lagi dan dia menemukan secara fisik ciri-ciri kayaknya ini dia pas yang terbaik. Tapi Tuhan berkata tidak lagi. Saya bisa bayangkan dia juga kecewa. Sampai 3 kali dia mengalami, sampai akhirnya dia berdoa dan menemukan yang terbaik yang Tuhan siapkan. Kadang-kadang ketika Tuhan berkata tidak, karena Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik dalam hidup kita, amin. Percayalah, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, karena dia mengenal hidup kita, bahkan lebih dari diri kita sendiri, mengenal kita sendiri. Kadang-kadang Tuhan juga menjawab tunggu atau menunda doa-doa kita. Seringkali Tuhan berkata jangan sekarang, tunggu. Kamu sabar aja. Makanya kesabaran dalam menantikan jawaban Tuhan sangat penting sekali dalam hidup kita. Tetapi kadang-kadang harus kita jujur akui, kita pun bergumul dalam area ini. Dalam area ketidaksabaran. Kenapa? Karena dunia sedang mengajarkan sesuatu yang harus cepat, instan, sekarang. Kalau bisa lebih cepat, kenapa harus lambat, kan seperti itu. Itu kan motonya dunia. Tapi seringkali Tuhan mengajarkan banyak hal dalam ketika kita menantikan doa-doa kita. Jawaban doa-doa kita. Tapi percayalah bahwa apapun proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan doa kita, jangan pernah kecewa. Karena jawaban Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Pada akhirnya kita akan berkata, puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Kita akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan ketika kita menyadari bahwa kehendak Tuhan adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Karena saya percaya bahwa kehendak Tuhan bagi hidup kita adalah yang terbaik. Kiranya prinsip firman Tuhan pada malam hari ini akan terus membuat kita untuk tekun, terus berdoa. Bahkan sekalipun doa-doa kita tidak dijawab, belum dijawab oleh Tuhan. Kita tidak akan menjadi kecewa, pahit hati sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tetapi kita akan terus tekun berdoa. Sebagai bukti tanda bahwa pribadi Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Untuk membuktikan bahwa kebergantungan kita kepada Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali masuk dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Mengajarkan kepada kita semua untuk kita tetap terus tekun di dalam doa-doa kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Karena kita tahu doa orang benar bila didoakan dengan yakin dan percaya, besar kuasanya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yayas dan di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, Doa orang benar bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yayas lahir di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Segala sesuatu.
Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. bisa mengubah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Percaya Yesus. Ajarku Terima kasih, berdoa, Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Pada malam hari ini kita akan masuk di dalam setiap pokok-pokok doa kita. Haleluya Yesus. Nanti Pendeta Darno akan mengawali dalam pokok doa pada malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Haleluya Tuhan. Yesus. Jikalau pada malam hari ini kami boleh datang kepadamu. Kau hadir di tempat ini. Yesus. Kau menguasai setiap hati kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Pada malam hari ini Tuhan kami berdoa buat Haleluya, jemaat-jemaatmu yang Yesus. sakit. Kami berdoa buat Bapak Samsara. Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa buat Ibu Paini. Kami juga berdoa Bapak buat Ibu Trisnawati. Tuhan, mereka-mereka ini memerlukan uluran tangan-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit, tangan Tuhan yang penuh kuasa yang akan menyembuhkan mereka dengan kuasa bilur-Mu. Mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya darah kuasa Tuhan Yesus penuh kuasa yang sanggup menolong dan menyembuhkan mereka. Sehingga mereka bisa menikmati anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami, buat anak-anak kami yang saat ini menghadapi ujian. Kiranya Tuhan Kau tolong, Kau berikan hikmat akal budi, sehingga mereka bisa mengerjakan segala sesuatu, sehingga mereka bisa lulus dari sekolahnya ya Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau terus menuntun langkah hidup mereka, sehingga mereka tercapai apa yang menjadi cita-cita mereka ya Tuhan. Sehingga mereka bisa sukses dan berhasil di dalam bidang mereka masing-masing ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami berdoa, kiranya Tuhan Kau berikan usaha pekerjaan mereka dengan kelancaran mereka ya Tuhan. Tuhan tolong usahanya diberkati, pekerjaannya diberkati, rumah tangganya diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkaulah penolong yang ajaib, Engkaulah sumber dari segala sesuatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, harapan kami hanya kepadamu, sandaran kami hanya kepada Engkau, dan Engkaulah segalanya bagi kehidupan mereka semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak, kami berdoa Tuhan saat ini bagi jam-jam doa Tuhan di gereja tempat ini Bapak. Yes. Kami yakin Tuhan saat kami mencari Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami Tuhan. Yes. Engkau akan memberkati setiap ibadah-ibadah kami Bapa tempat ini Bapa. Ajari hati kami Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan. Bukan mencari manusia, tetapi mencari hadirat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Memberkati setiap jam-jam ibadah Tuhan. Kami percaya Kau akan memberkati kami semua Tuhan. Terlebih kami juga Tuhan. Kami berdoa saat ini juga buat Ibu Gembala Sidang. Memberkati beliau Tuhan, berikan hikmat untuk bisa memimpin kami Bapak. Kami juga berdoa juga buat diakon, para pelayan Tuhan. Memberkati kehidupan mereka Bapak. Mereka dengan sukarela Tuhan untuk melayani tempat ini Bapa, dan ajari kami Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Amin. Bukan pelayanan kami yang berbicara Tuhan, tapi hidup kami yang berbicara Tuhan. Jaga hidup kami Tuhan, ingatkan selalu kehidupan kami, supaya kami bisa berbicara lebih keras Tuhan kepada saudara-saudara kami Bapa. Berikan teladan, berikan contoh kepada saudara-saudara kami Bapa.
Ajari kami para pelayan-Mu Tuhan, Amin Tuhan. untuk hidup seturut dengan firman-Mu, Amin Tuhan. turut dengan Roh Kudus-Mu Bapa, Pimpin kami Tuhan. supaya kami bisa memperlakukan orang lain dengan baik sesuai dengan firman-Mu Tuhan, Bapa. dalam nama Yesus. Ajari kami Tuhan dalam setiap lain kami Amin. memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Ajari kami Tuhan para pelayan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hidup kami di gereja, di rumah, Ya Tuhan. semua menggambarkan tentang Kristus dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ini Haleluya. kami belajar Tuhan, terus belajar untuk menjadi hamba-Mu, taat dan setia kepada firman-Mu Ya Tuhan. Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan pada Haleluya, malam hari ini Tuhan. Sebab Engkau baik, sangat Ya. baik dalam Amin, kehidupan kami Tuhan. Bapa. Engkau telah memelihara kami sepanjang hari dari Ya, pagi, siang Yesus, sampai malam Tuhan. hari ini. Biarlah kami bisa datang berdoa Ya. bersama-sama di Ya, tempat ini Yesus, oleh hanya kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Engkau sungguh baik, terlalu baik Haleluya dalam kepada Yesus. hidup kami ya Haleluya. Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa Ya, pada terima malam kasih, hari ini ya kasih, Tuhan. Kami membawa Tuhan bangsa Ya, kami, kami negara Di kami ke dalam dalam nama tangan Tuhan Tuhan. Yesus kami serahkan. Engkau tahu Tuhan, Engkau Dalam nama mengasihi Tuhan Yesus. bangsa kami. Ya, Ya Kami Tuhan, tahu saya ini Tuhan, pulihkan masih bangsa banyak kami. orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong bangsa kami. Ya, Ampuni bangsa kami ya Dan Tuhan. Terima dalam kasih nama Tuhan. Kau Tuhan. percaya Tuhan, Dalam Engkau nama ada di tengah-tengah bangsa kami Amin. Bapa. berkati Engkau Tuhan bangsa memakai ini. setiap umat-Mu Dalam nama Tuhan, Tuhan. anak-anak Ya, Tuhan yang ada di bangsa Ya, ini untuk Tuhan. berani memberikan firman-Mu, berani untuk melakukan kehendak firman-Mu Ya, ya Bapa. Tuhan. Pakai setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa kami. Ya. Berkati juga pemerintah kami yang ada di bangsa kami ini, Tuhan serahkan mereka dalam tangan-Mu. Ya, Mungkin ada anak-anak Tuhan yang di dalam pemerintahan untuk Ya, memakai Tuhan. mereka Dalam Bapa nama Tuhan untuk Yesus. berani Tuhan memberitakan Ya. firman-Mu Bapa. Amin. Terima Dalam kasih nama Bapa, Tuhan berkati Yesus. juga Dalam Kota Madiun kami serahkan dalam tangan-Mu Ya, Bapa. Tuhan. Engkau tolong Tuhan, berkati Kota Haleluya, Madiun ya Bapa. Dalam nama Pakailah Tuhan Yesus. kami yang ada di tempat ini, yang Amin. ada di Ya, gereja Tuhan. tempat ini Tuhan, untuk berani Tuhan Amin, berikan firman-Mu Tuhan. biarlah menjadi berkat Tuhan bagi Tuhan umat Haleluya Yesus. orang-orang yang ada di Madiun ini Tuhan. Ya. Kami percaya Tuhan Engkau memakai kami untuk memberikan firman-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau tolong kami Tuhan, tolong Ya, bangsa kami Tuhan dengan kota Madiun ini Tuhan, Ya, kami serahkan ya, dalam Tuhan. tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi Ya, kami ya Tuhan. Tuhan. Haleluya, Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dari ucapan syukur kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama kami berdoa. Amin. Saya mengundang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini, refnya saja. Doa orang benar. Dan nanti dengan hormat Ibu Gembala boleh menutup di dalam doa. Haleluya, Yesus. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan dia doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan untuk menjawab semua doa kami.
Kami percaya Tuhan apa yang sudah kami doakan, Amin. Engkau mendengarnya. Amin. Dan Engkau menjawabnya sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami akan menerimanya, kami akan mengalaminya Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tetap sama. Kuasa-Mu mampu untuk menjawab doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam ini. Buat malam yang luar biasa Tuhan. Kami diberkati melalui doa. Kami juga diberkati melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami akan pulang ke rumah kami. Membawa damai sejahtera Tuhan. Berkat-berkat Tuhan. Sukacita dari Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa. Kami akan nikmati dan alami sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan.